Setelah chapter 238 kemarin diakhiri dengan kemunculan Yuji dan Higuruma di hadapan Sukuna, namun chapter terbaru kali ini pada spoiler manga Jujutsu Kaisen 239, chapter langsung berganti fokus mengangkat cerita Kenjaku di saat peperangan Sukuna melawan Gojo dan Kashimo. Yang menarik lagi dari chapter ini, muncul sosok Fumiko Takaba, sang penyihir komedi di manga Jujutsu Kaisen chapter 239. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Chapter Jujutsu Kaisen 239 kali ini berjudul Stupid Survivor. Chapter ini awalnya tidak berfokus pada Sukuna yang kemarin baru saja bertemu dengan Yuji dan Higuruma. Tapi awal chapter ini kita langsung diperlihatkan seseorang gadis yang tengah berlari. Ia seperti dikejar-kejar oleh seseorang. Dan rupanya gadis itu marah kepada Kenjaku atas semua yang terjadi di Culling Game. Saat sedang berusaha lari dari kejaran Kenjaku, dia mengatakan kalau menurutnya Kenjaku terlalu kejam karena berusaha mengambil nyawanya lagi setelah mereka dibiarkan hidup dengan berubah menjadi objek terkutuk. Dan maksud dari gadis ini adalah saat pembuka Culling Game, Kenjaku sempat memanggil roh terkutuk atau arwah terkutuk penyihir di masa lalu untuk masuk ke dalam tubuh orang-orang dari masa modern agar ikut bergabung ke Culling Game. Dan itu semua dilakukan dengan sesuka Kenjaku. Kemudian saat gadis penyihir tersebut sedang berusaha berlari, tiba-tiba dia langsung terjebak oleh roh terkutuk ubur-ubur di kepalanya yang membuatnya tidak bisa bergerak dan bernafas. Dan di sini ternyata Kenjaku telah berhasil mengejarnya dan terlihat sedang duduk di atas pohon dekat gadis tersebut terkena jebakan ubur-ubur. Di sini Kenjaku berkata, perkataan perumpamaan. Dia mengatakan jika terlalu hambar, dirinya akan menambah banyak rasa. Dan jika terlalu kuat rasanya, maka dirinya akan menambahkan lebih banyak rasa asli. Dan Kenjaku menganggap kalau seluruh roh terkutuk penyihir masa lalu yang dipanggilnya untuk merasuki manusia modern itu adalah bagaikan sebuah bumbu dan air baginya, atau tidak ada apa-apanya, karena dirinya tidak memiliki perasaan tertentu pada mereka. Jadi intinya mereka reinkarnasi penyihir masa lalu hanya untuk tambahan hiburan baginya untuk sebuah event yang dibuatnya, yaitu Culling Game. Lalu masih di saat yang sama, saat sedang terjebak dengan roh terkutuk ubur-ubur, gadis tersebut pun berusaha mencoba melawan balik dengan mencoba menyerang Kenjaku dengan menggunakan rambutnya yang diubah menjadi peluru tajam. Namun sayangnya, serangannya tersebut gagal dan berhasil dihindari oleh Kenjaku. Setelah itu Kenjaku langsung menyegel kepala gadis tersebut dengan menjadikan ubur-uburnya mengeras. Dan kemudian Kenjaku langsung menghancurkan kepala gadis itu dengan jentikan jarinya. Dan di sini menurut Kenjaku, walau dia tidak menaruh perasaan pada mereka, Kenjaku merasa mereka terlalu bagus untuk disia-siakan. Setelah membunuh gadis inkarnasi dari penyihir masa lalu tersebut, Kenjaku mengaku bahwa tentang para reinkarnasi penyihir masa lalu, ternyata pada dasarnya dia telah mengaplikasikan objek terkutuk pada objek reinkarnasi dan simbol terkutuk pada penyihir yang telah dibangkitkan di tubuh manusia modern. Dan atas alasan itulah kenapa Kenjaku bisa dengan mudah melacak mereka semua. Setelah itu, masih di tempat kejadian, terlihat orang lain yang tiba-tiba datang di lokasi Kenjaku. Dia bertanya mengapa Kenjaku masih berbicara sendirian pada gadis yang di depannya, padahal dia sudah mati. Dan ternyata orang tersebut adalah Hazenoki. Dia adalah penyihir yang pernah bertarung dengan Fushiguro dengan mengandalkan bagian tubuhnya yang digunakan sebagai bom. Saat mereka bertemu di sini, Kenjaku berbincang-bincang dengan Hazenoki. Sambil bercanda, Kenjaku pun menjelaskan soal dua syarat orang yang bisa menjadi temannya. Pertama, orang itu tidak boleh membuat Kenjaku bosan. Kedua, orang itu harus memiliki level yang sama dengannya. Namun tiba-tiba di sini Hazenoki langsung menolak untuk menjadi teman Kenjaku. Alasannya karena dia sudah merasa muak dengan memiliki teman yang berambut panjang dan mungkin Hazenoki sedang membicarakan si Regi. Menurut Haze, Kenjaku terlalu banyak bicara karena Hazenoki merasa kalau itu adalah efek karena Kenjaku hidup terlalu lama. Kenjaku kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya ini adalah karena teman-temannya jadi semakin sedikit sekarang. Selain itu, ia meminta Hazenoki untuk menahan diri terlebih dahulu. Dan ternyata di sini Kenjaku langsung mengeluarkan HP-nya, yang mana Kenjaku ingin menonton pertarungan Gojo dengan Sukuna.
Begitu juga Haze yang juga ikut menonton pertarungan Sukuna dan Gojo dengan HP-nya sendiri. Lalu di sini saat menonton pertarungan tersebut melalui HP, Kenjaku menyadari bahwa Sukuna telah memperluas target teknik terkutuknya untuk menjatuhkan Gojo. Dan juga Kenjaku sempat bergumam dengan menyebut kalau wajah Gojo cukup tampan. Nah, dari sini perkataan ini ada kemungkinan Kenjaku sedang membayangkan jika dirinya bisa mengambil alih tubuh Gojo. Kemudian, masih sambil menonton pertarungan Sukuna Gojo, Kenjaku juga mengatakan kalau mereka, para pasukan Jujutsu, memiliki Maki Zenin yang berbakat secara fisik dan juga bersama dengan adik laki-lakinya Mei Mei yang kemungkinan besar memiliki teknik terkutuk tipe teleportasi spasial. Dan mereka sangat beresiko jika membuat rencana untuk melawan para penyihir. Dan setelah menonton pertarungan Sukuna dan Gojo, Kenjaku melanjutkan lagi perkataannya bahwa dia telah meninggalkan kutukannya di Shinjuku untuk mengawasi area tersebut. Karena itu, Kenjaku merasa yakin kalau dirinya akan tahu jika ada yang meninggalkan Shinjuku. Dan Kenjaku mengetahuinya berdasarkan jumlah total energi terkutuk yang ada di area tersebut. Sebab Kenjaku juga mengetahui jumlah energi terkutuk setiap penyihir yang ada. Dan Yuta merupakan nomor 2 yang sangat menonjol dalam jumlah energi terkutuknya. Selain itu, Kenjaku juga dapat berbagi pandangan dengan kutukannya. Nah, setelah menjelaskan hal tersebut, dengan tiba-tiba para kutukan-kutukan Kenjaku pun langsung menyerang Haze dari samping. Namun saat menyadarinya, Haze atau Hazenoki langsung dengan cepat mencoba bertahan dengan melemparkan giginya yang dilapisi teknik kutukannya. Sehingga saat gigi tersebut mengenai kutukan Kenjaku, gigi itu langsung meledak menghancurkan seluruh kutukan yang tadi menyerangnya. Namun, tak hanya di situ saja, tiba-tiba kutukan lainnya pun langsung muncul di belakang Haze. Tapi lagi-lagi, untuk menghindari serangan kutukan tersebut, Haze atau Hazenoki dengan cepat langsung melepaskan bola mata kirinya ke arah kutukan tersebut, sehingga dimakan oleh kutukan itu. Dan bola matanya itu langsung meledak di perut kutukan tersebut dan menghancurkannya. Namun setelah itu, di saat yang bersamaan tak diberi waktu jeda lagi, dengan cepat saat Haze sedang memulihkan matanya dan sedang berusaha melarikan diri, kutukan-kutukan lainnya juga langsung mengejar Haze dan langsung menusuk ke arah lehernya sehingga melukai dan melumpuhkannya. Dan setelah dirinya tertangkap, Haze pun bertanya tentang tujuan Kenjaku sebenarnya. Kenjaku mengatakan kalau dirinya akan mengakhiri cooling game yang dibuatnya dengan menyingkirkan semua pemain-pemainnya. Dan setelah itu, dengan sumpah pengikatnya, Kenjaku akan mengaktifkan proses penggabungan Tengen dengan seluruh rakyat di Jepang. Setelah menjawab pertanyaan Haze, Kenjaku pun berbalik tanya kepada Haze tentang sesuatu yang menarik seperti arti hidup. Namun setelah pertanyaan itu, Haze pun meledeknya karena rasa penasaran Kenjaku saat bertanya arti hidup kepada Haze. Dan kemudian Haze pun dibunuh oleh Kenjaku. Nah, setelah itu saat Kenjaku pergi, di tengah jalan tiba-tiba Kenjaku pun bertemu dengan Takaba yang menghampirinya. Dan tanpa bercakap-cakap lagi, Kenjaku langsung menyerang Takaba dan bertanya kepadanya mengapa dia datang sendirian tanpa pengawasan dari burung gagak Mei Mei. Dan Kenjaku juga bilang kalau dirinya tidak tertarik dengan pemain cooling game yang sudah awaken atau mendapatkan kekuatan barunya, kecuali dengan Higuruma. Jadi Kenjaku merasa tertarik dengan Higuruma dan tidak peduli dengan pemain yang awaken lainnya. Tapi setelah beberapa saat Kenjaku menyerangnya, tiba-tiba Takaba pun muncul kembali dari lubang bekas serangan Kenjaku tanpa memiliki luka sedikit pun. Dan pada saat itu Takaba pun protes kepadanya karena telah menyerangnya. Melihat hal tersebut, Kenjaku pun langsung dibuat sangat terkejut dan tidak percaya apa yang dilihatnya barusan. Dan Kenjaku juga merasa kalau ada yang tidak beres dengan Takaba. Kenjaku tiba-tiba merasa bingung dengan apa yang barusan dilihatnya. Dia yakin kalau ini baru pertama kalinya dia mengalami hal ini. Kenjaku juga merasa kalau serangannya itu bukannya tidak ada kerusakannya, tetapi dia merasa kalau Takaba lah yang membuatnya jadi tidak ada kerusakan pada tubuhnya akibat dari serangannya. Kemudian di halaman terakhir, di sini setelah bangkit kembali akibat terkena serangan Kenjaku, sambil tersenyum lebar, Takaba menjelaskan kalau hal yang membuatnya bersemangat adalah ketika seorang penghibur atau komedi mengambil alih keseluruhan pertunjukan, dan itu langsung dibenarkan oleh Kenjaku sambil tersenyum, dan chapter pun berakhir. Dan demikian adalah spoiler full Jujutsu Kaisen chapter 239 berjudul Stupid Survivor.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.